hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau nanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Iya, Bu. Hari ini ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Sel elektrokimia, Bu. Nah, coba sel elektrokimia kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ya, coba Melisa. Kemarin kita belajar tentang baterai, Bu. Di mana baterai tersebut merupakan aplikasi dari sel volta, yaitu suatu reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik, Bu. Ya, nah hari ini kita akan mempelajari sel elektrokimia selain sel volta. Pada penasaran nggak? Penasaran, Bu. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Coba lihat gambar pertama, itu ada gambar apa? Kalung. Nah, terus gambar yang kedua? Kalung emas. Nah, kalung emas. Bu, saya mau nanya, Ya. bisa nggak sih perhiasan dari perak diubah jadi perhiasan emas? Wah, pertanyaan yang bagus. Menurut kalian itu bisa nggak kalung perak diubah menjadi kalung emas? Tidak tahu. Nggak tahu, Bu. Nah, di sini Ibu punya video. Coba kalian amati baik-baik ya. Nih, lihat. Coba apa yang dipegang sama Ibu tersebut? Itu cincin bahan apa? Perak. Coba kalian amati ya. Nah, setelah dimasukkan ke larutan tersebut, ibunya sedang ngapain itu cincinnya? Digosok, Gosok-gosok, disika, dibersihin. Ya. Oh, gesit. Cincinnya besar sekali. Nah, coba kalian tadi kan cincinnya dari bahan perak ya. Sekarang kalian lihat itu jadi warna apa? Belum. Ya. Amati ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, menurut kalian ada yang bisa mendeskripsikan dari video tersebut dari pertanyaan Rizka tadi? Bu, ternyata cincin peraknya bisa berubah, Bu, jadi cincin emas. Oh ya, bagus. Terima kasih Amal. Ya, Kansa? Kan selama ini saya tuh dengarnya kalau namanya penyepuan tuh hanya pada emas aja. Nah, bisa nggak sih Bu kita melakukan penyepuan pada logam lain gitu? Terus bagaimana sih prosesnya, Bu? Wah, pertanyaan bagus ya Kansa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan melakukan demonstrasi pada hari ini. Nah, di sini ada alatan bahan. Coba kalian perhatikan ke depan apa saja alatan bahannya ya. Iya, Bu. Nah, ini alatnya. Ada apa? Selanjutnya. Nah, untuk bahannya. Selanjutnya. Nah, ingat-ingat ya, kita pakai logam apa? Sama tabu. Sebelum melakukan demonstrasi, kita akan mengamati terlebih dahulu warna dari logam tersebut. Tadi kita menggunakan ada dua logam. Yang pertama logam besi dan logam tembaga. Logam besi warnanya ada yang perlu sebelum kita mengamati, ada yang bisa bantu Ibu ke depan? Saya, Bu. Ya, boleh Fitri. Nah, coba ya kita amati bersama-sama. Logam besi warnanya apa? Perak, Bu. Nah, abu-abu mengkilat ya. Nah, terus kalau logam tembaga kemasan. Nah, sebelum selesai ini kita akan melakukan demonstrasi ya. Nah, di sini ada elektroda. Nah, elektrodanya ini kita lilitkan dahulu dengan kabel.
elektroda Cu dihubungkan ke kutub positif. Nah, logam besi dihubungkan ke kutub negatif. Sambungkan dulu ya ke kita lihat ya teman kalian ya. Wah, apa yang terjadi? Yang kamu dia kamu. Nah, ini kayak sedikit ada tembaganya ya. Iya, Bu. Kalau yang ini yang tembaga meluruh ya. Oke, baik, terima kasih ya Fitri. Tadi hasil pengamatan teman kalian masih ingat logam besi pada akhirnya menjadi warna apa? Terlapisi tembaga. Ya, kalau untuk logam tembaganya? Ya, benar. Nah, ini adalah contoh dari sebentar Ibu mematikan ini terlebih dahulu. Ini ada aplikasi dan animasi dari percobaan yang tadi kita lakukan ya. Nah, tadi ada yang ingat elektroda tembaga ada di kutub apa? Positif. Nah, terus elektroda besi ada di mana? Negatif. Terus kita pakai larutan apa? CW4. Ada yang tahu kalau CW4 itu termasuk larutan apa? Elektrolit. Nah, elektrolit berarti dia bisa Terurai. terurainya menjadi CU12. Ya, benar sekali. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, masih ingat gak sih pembelajaran fisika tentang kemana arus elektron itu mengalir dan kemana arus listrik tersebut mengalir? Arus listriknya itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Terus elektronnya itu Bu, ngalirnya itu dari kutub negatif ke kutub positif Bu. Ya, benar sekali. Nah, tadi yang dibilang Nur Hasanah, elektronnya tersebut mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, jadi elektronnya tersebut masuk ke dalam elektroda Fe, kemudian mengalir ke elektroda Cu, kemudian melepaskan elektron. Nah, sebelum kita masuk ke situ tadi kan larutan CW4-nya terurai ya, menjadi Cu2+ dan SO4 bromine. Nah, Cu2+ ini menurut kalian dia akan tertarik kemana? Ke elektroda mana? Yang positif atau yang negatif? Negatif. Nah, negatif. Terus kalau yang SO4 bromine akan tertarik ke arah mana elektrodanya? Positif. Positif. Ya, benar sekali. Nah, tadi kan elektronnya itu mengalir dari negatif ya. Terus ada Cu yang masuk ke elektroda. Nah, itu disebutnya reaksi apa? Kalau dia menambah elektron, karena dia ada elektron masuk nih ke dalam ini. Reduksi. Ya, benar, reduksi. Nah, kalau ini yang SO4 bromine masuk. Ya. Terus ada kita sekarang bahas elektroda ya. Nah, kemarin kita belajar tentang redox ya. Ada yang masih ingat kalau menambah elektron, elektrodanya disebut elektroda apa? Katoda. Nah, terus kalau elektrodanya kehilangan elektron, Anoda. ya, benar. Ingat-ingat ya, berarti yang di katoda yang apa? Reduksi. Enggak, yang di katoda elektroda apa? CU. Katoda, ayo. Berarti kalau yang di anoda? Nah, selanjutnya tadi kita menggunakan larutan CW4 terurai menjadi CU12. ya, Nambah SO4 ya
Ya benar. Nah, tadi ada yang masih ingat reaksi di katoda itu reaksi yang mana, logam yang mana? Fe. Nah, di katoda terjadi reaksi apa? Oksidasi apa? Reduksi. Kalau reduksi melepas atau menambah elektron? Menangkap. Ya. Menangkap berarti dia Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, kemarin masih ingat kan yang kita belajar reaksi redoks? Kenapa dia bisa 2 elektron? Ada yang bisa menjawab? Nah, karena dia ini kan Cu-nya biloxnya 2 kan, makanya dia melepas 2 elektron. Nah, kalian lupa ya yang kemarin belajar redoks? Gimana? Belum lama juga. Nah, selanjutnya reaksi yang di anoda itu apa? Logam apa tadi? Elektroda apa? Cu. Kalau di anoda terjadi reaksi apa? Oksidasi. Kalau oksidasi melepas atau menangkap elektron? Melepas. Berarti dia melepas elektron ya, Cu. Melepas Cu2+ menjadi 2 elektron. Nah, ketika ditambahkan akan menghasilkan Cu pada Cu. Nah, Cu yang di sebelah kiri, di sebelah sini, itu tadi punya anoda. Kalau yang di sebelah sana karena anoda. Benar. Nah, untuk tadi kan hanya sekedar animasi gambar ya. Nah, di sini Ibu ada punya video animasinya biar kalian lebih jelas melihat reaksi yang terjadi di dalam larutan tersebut. Diperhatikan ya. Ya, Bu. Nih. Tadi kan Ibu bilang apa? Nur Hasanah bilang aliran elektron berjalan dari negatif ke positif. Nah, mari kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini pada katoda. Tadi katoda Fe kan? Iya. Nah, di katoda terjadi reaksi apa? Reduksi apa? Oksidasi? Reduksi. Berarti dia melepas atau menangkap? Menangkap. Ini bisa dilihat ya, menangkap Cu-nya. Kalau yang di anoda reaksi oksidasi apa? Reduksi. Oksidasi. Nah, berarti dia kehilangan Elektron. Ya. Ini adalah gambaran dari gambar yang tadi. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Bulan. Jadi penyembuhan itu merupakan proses pelapisan logam secara elektrokimia dengan tujuan untuk pencegahan karat atau korosi Bu melalui proses elektrolisis. Nah, reaksi yang terjadi adalah di katoda itu kan tadi elektrodanya Fe ya Bu, dia itu akan mengalami reaksi Cu2+ menjadi 2 elektron, Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan kalau yang di anoda tadi kan elektrodanya Cu ya Bu. Ya. Nah, Cu-nya itu dia itu akan menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Terus reaksi keseluruhannya jadi Cu padatan. Jadi menghasilkan Cu. Nah, tadi pembelajaran kita di awal kita akan mempelajari materi selain sel volta. Hari ini kita telah mempelajari salah satu aplikasi sel elektrolisis yaitu penyembuhan. Nah, terjawab ya pertanyaan Hansa tadi, ada nggak sih Bu logam lain selain emas yang bisa dilakukan penyembuhan? Nah, ternyata jawabannya ada atau tidak? Ada. Mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, Ibu akan mengasih tugas ke kalian. Tadi katodanya logam apa? Fm. Katodanya. Ya. Terus anodanya? Cu. Nah, PR-nya minggu depan kalian cari bisa nggak sih kalau elektroda tersebut dibalik posisinya? Ya, dicatat ya PR-nya. Ya udah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.